Pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan terlebih dahulu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkannya mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagai pepatah yang berkata, bagai padi makin berisi makin merunduk, mengajak kita untuk mawas diri. Makin kita berilmu tinggi, kita makin rendah hati. Makin kita berposisi tinggi, kian kita mampu membumi. Makin kita berrelasi luas, kian kita bertenggang rasa. Makin kita sejahtera, makin kita berbela rasa. Akan tetapi kenyataannya ada orang yang makin punya ilmu yang dilengkapi dengan sederetan gelar panjang, kian menjadi sombong. Makin menduduki jabatan dengan berbagai privilege, kian adikung. Dan makin banyak kenalan penting, malah makin jauh dari khalayak umat dan masyarakat. Makin banyak hartanya, malah makin tak peduli pada kehidupan sesama, terutama yang membutuhkan, dengan dalih, "Ini adalah hasil jerih payahku sendiri." Maka kalau mereka mau berusahalah untuk menikmati seperti aku. Hal ini terjadi kalau orang merasa sok pintar, sok benar, dan sok suci. Disitulah orang merasa tak perlu belajar lagi, tak mau ditegur lagi, dan tak mau berelasi lagi dengan orang lain, apalagi mereka yang tidak membuat nyaman. Di sanalah ada gap antara pengetahuan dan pengalaman hidup, antara kehidupan beragama dan penghayatan hidup sehari-hari. Sepertinya tidak nyambung. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang buta baru saja pulang dari rumah temannya. Terlalu sore sampai larut malam, lalu temannya ini berkata kepada yang buta, "Saya bawakan lentera supaya kamu selamat." Lalu orang buta itu berkata, "Hei sobat, saya tidak memerlukan lentera, mata saya buta. Jadi untuk apa lentera itu?" Temannya berkata, "Lentera ini berguna untuk orang lain yang dapat melihat, supaya ia dapat melihat kamu, atau ia dapat juga mencermati jalan yang terang sehingga tidak menabrakmu." Akhirnya ia jalan pulang. Pada suatu saat ia ternyata bertabrakan dengan satu orang. Dan ia berkata, "Woi, kenapa kamu menabrak saya? Bukankah saya membawa lentera?" Orang itu menjawab, "Betul, saya membawa lentera. Saya juga membawa lentera. Tetapi kamu kenapa menabrak?" Dia, "Karena saya tidak bisa melihat."
Lalu orang itu juga menjawabnya, saya pun tidak bisa melihat. Rupanya dua orang buta membawa lentera. Dan mereka saling bertabrakan satu sama lain. Karena lentera itu tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih, lentera itu ibarat pengalaman diberkati yang membutuhkan iman untuk menyadari kebaikan Allah yang ada juga pada kita. Sehingga kita bersedia untuk membagikan kepada sama. Lentera itu ibarat hati. Kita punya pengetahuan, tetapi kita juga membutuhkan hati. Lentera yang mencahaya, yang menerangi perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Yesus mengajak kita untuk merenungkan 3 kesombongan diri yang membutuhkan pertobatan. Terutama di masa Prapaskah ini, yang dimulai pada Rabu 17 Februari. Pertama, Yesus mengundang kita untuk merenungkan apa yang biasa terjadi dalam hidup sehari-hari, tetapi bisa berakibat fatal, di mana orang yang tidak tahu jalan kehidupan yang baik memberitahu bagaimana cara mencapainya. Orang yang tidak sungguh dekat dengan Tuhan mau mengajarkan dan menunjukkan jalan Tuhan, itulah orang yang sok pintar. Ia bisa asal bicara. Kenyataan fatal ini diungkapkan Yesus melalui pertanyaan reflektif. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Lukas 6:39. Kedua, Yesus mengajak kita untuk mawas diri, yaitu dengan rendah hati menyadari kelemahan diri, agar tidak mudah menuduh dan menghakimi orang lain atau mengata-ngatai dengan kasar dan tidak pantas. Kecenderungan manusia mencari kelemahan dan mengungkit-ungkit kesalahan sesama guna menutupi kekurangan sendiri. Maka kalau kita menunjuk selalu begini. Jari kepada orang lain. Sebetulnya harusnya 3 jari kepada diri sendiri. Sebelum menunjuk kepada orang lain, tunjuk 3 jari ini. Lihat apa yang dia ada pada diri sendiri. Itulah orang yang sok benar. Untuk itu Yesus mengajak kita, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Lukas 6:42. Akar sok pintar bagi orang yang tahu segalanya dan sok benar bagi orang yang selalu benar adalah sok suci, yaitu merasa saleh tanpa salah di hadapan sesama dan mengaku bersih tanpa dosa di hadapan Tuhan. Padahal apa yang kelihatan itu keluar dari hati yang tersembunyi. Bagaimana mungkin orang suci bisa berkata dan berbuat sesuatu yang menyesatkan dan menghakimi sesama? Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kalau kita memiliki hati suci tertuju kepada Allah. Kata Yesus, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada matamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Matius 6:21-23. Kalau hati seseorang ada pada Allah, seluruh budi, energi, dan materinya pun akan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah orang yang miskin di dalam roh yang dikatakan Yesus dalam Matius 5:3. Yaitu orang yang semata-mata tergantung dan bergantung pada Allah. Pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk rendah hati. Tidak sok tahu dan sok pintar, tetapi mau dan mampu belajar demi sesuatu yang lebih baik dari orang yang mumpuni di bidang intelektual, di bidang moral, di bidang spiritual. Jangan sampai pengetahuan dan pengalaman kita sudah kedaluarsa. Tanpa pengetahuan yang baik dan benar tentang apa yang kita perlu ketahui, bisa menjadi bumerang bagi kita, berbalik membahayakan kita. Disinilah kita diajak untuk rendah hati, tidak sok tahu dan sok pintar, melainkan terbuka untuk memahaminya secara memadai hingga mampu memanfaatkan segalanya dengan tepat guna sesuai dengan tujuan penciptaan.
Kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga kita mau dan mampu mendengarkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang moralitas. Jangan sampai kita merasa benar karena sudah biasa dan terbiasa melakukan segala sesuatu atau sesuatu, padahal bisa jadi menyakiti dan merugikan sesama. Ketiga, kita diajak terbuka pada Roh Kudus, sehingga mau dan mampu mendengarkan bisikan suara hati dan tuntunan Roh Ilahi, dengan mengikuti teladan orang yang unggul dalam bidang spiritualitas. Jangan sampai perbuatan kita jauh dari kehendak Allah. Disinilah orang akan berusaha mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sok suci hatinya tentu tidak akan berlagak, tahu dan sok benar, melainkan terbuka pada anjuran dan pertolongan para ahli yang mumpuni di bidang yang sesuai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana keutuhan ciptaan di sekitar kita. Lihatlah bagaimana sesama yang hidup di sekitar kita. Masih ada orang yang miskin tanpa makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan tempat berteduh yang aman dan nyaman, serta kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Apalagi sekarang kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Apakah kita tergerak hati oleh bela rasa? Sebagaimana Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Kita membutuhkan literasi iman, melek iman, yaitu proses yang membuat kita melek secara iman, secara spiritual, memahami penyelenggaraan ilahi dalam dunia insani, melihat kehadiran Allah dalam hidup kita, hingga kita bisa menunjukkan Tuhan pada sesama, seperti pengalaman murid yang terkasih menyaksikan mujizat penangkapan ikan berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yohanes 21 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama umat dan masyarakat kita meningkatkan kesadaran humanis, berbela rasa, ekologis, memelihara alam semesta, sehingga kita mengalami hidup sehat dan lebih sejahtera, serta mengembangkan gerakan literasi iman sebagai bentuk laku tobat kita, terutama di masa prapaskah ini. Semoga dengan mati raga dan puasa, kita makin sadar untuk mengontrol diri agar tidak sok pintar dan sok benar. Dengan doa dan tapa, kita makin peka akan penyelenggaraan ilahi agar kita tidak sok suci. Dengan amal dan kasih, kita mau dan mampu peduli pada sesama dengan menjadi berkat. Injil hari ini Yesus bertanya kepada para murid dan orang-orang Farisi, ya, gambar dan tulisan siapakah di uang kalian? Dan jawabannya adalah Kaisar, gambar dan tulisan Kaisar. Kalau saya tanya kepada Jamaika Cafe dan Rocky Pascadena, di mata uang kalian yang kalian punya sekarang, gambar dan tulisan siapakah ada di sana? Nah, itu. Umat aja netizen udah tahu, gambar dan tulisan Romo Yusla. Apalagi Iko itu pasti bibirnya langsung melet ya. Saudara-saudari, saya pernah ketemu Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Dia bilang bahwa duit Republik Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk ziarah rohani, religi, itu setiap tahun 11,5 miliar dolar. Yang pintar matematika dan agak mata duitan silahkan ngitung. 11,5 miliar dolar dikali hari ini dolar itu lagi tinggi 15.800. Ya, kalau Romo Patrick pasti nggak peduli dolarnya berapa sekarang ya. Ya, karena dia tetap mata uangnya Ciputat. Ya. 11,5 miliar dolar itu termasuk yang umroh dan juga termasuk yang
ziarah ke Yerusalem, ziarah ke Eropa. Ya. Maka waktu itu beliau memberikan nasihat kepada para romo ketika ada pertemuan, hai para romo, kayaknya 2023 itu ekonomi dunia sedang goyang, sedang melemah, melambat. Tolong jangan terlalu banyak bawa uang rupiah kita ke luar negeri. Gitu. Maka lalu itulah yang sebetulnya ketika saya merancang Haeho, salah satu visi saya adalah itu bagaimana uang-uang yang ada di Jakarta itu bergeser ke daerah. Kalau Indonesia itu secara ekonomi mau bagus, mau kuat, itu pasti kita harus juga prinsip pemerataan ekonomi, keadilan itu juga terjadi. Dan saya sangat yakin opa oma seperti Anda ini itu ada uang-uang yang lolos dari pengamatan pajak. Karena disimpan di celengan bambu ataupun di bawah bantal yang tidak terkena periksa pajak. Ya. Sehingga ketika diajak jalan-jalan seperti ini, pokoknya aku mengisi hari-hariku dengan gembira bersama romo-romo, dengan teman-teman. Pokoknya aku pengen jalan-jalan dengan gembira. Mungkin Anda sudah tidak berpikir lagi ini harganya berapa. Ada yang sempat protes sama saya, Romo Yus, kok saya hitung-hitung sendiri ya, ke Manado nggak segitu loh Romo Yus. Terus saya bilang, ya udah ibu ziarah sendiri aja saya bilang. Emang ngongkosin curut-curut Angelus itu nggak banyak, itu banyak ya. Berapa puluh pesawat, hotel, belum pulang mereka masih berharap sesuatu lagi dari saya. Ya. Maka itu pasti ada hitungannya sendiri ya. Tapi semangat mengadakan Haeho sebenarnya bukan terkait uang untuk kita ya. Tapi bagaimana sebetulnya saya punya keyakinan bahwa ada situasi-situasi hidup kita yang mungkin sedang galau, capek, lelah, ya, sepi. Ketika kita bisa pergi rame-rame seperti ini ada sesuatu kekuatan yang baru yang mungkin kita bisa menjalani hari-hari masa tua kita ini, entah sampai berapa nanti Tuhan kasih kita kan nggak tahu. Haeho sampai Haeho berapa saya juga nggak tahu. Masih bisa ada 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin juga berhenti di 5, bisa jadi. Anda juga yang ikut ini mungkin juga ya berhenti di angka 5. Ya. Yang ke-6 udah entah nggak bisa ikut atau nggak mau ikut. Bisa jadi begitu. Tapi by the way apakah masih pada mau ikut Haeho 6? Oke. Bocorannya kurang lebih kemana nafsu bener. Kurang lebih terbang ke Banyuwangi, terus kita naik bus sekitar 1,5 jam, itu ada desa yang sangat bagus, Romo Roy mungkin pernah desa Palasari, Romo Roy. Ya, Bali tapi di ujung, dekat Banyuwangi. Pasti jarang kan lewat Palasari, itu ada gereja yang sangat inkulturatif, bagus sekali. Desa wisata disebutnya di situ. Ada tempat bulan madu juga di situ. Tapi nggak cocok lah buat Anda ya. Udah expired masanya. Ya. Sehingga lalu dari situ baru nanti kita mungkin baru naik bis agak panjang 3,5 jam baru ke Kute. Kayaknya gitu. Jamaika Cafe apakah setuju? Mereka sih kemana juga setuju. Ya. Tapi buat saya Bapak Ibu, ya, maka saya kira spiritualitas terkait uang ini sebetulnya yang paling bagus menjelaskan dua mantan ekonom Kuskupan Agung Jakarta sebetulnya. Ini dua encek-encek di sini nih, ya, ekonom KAJ. Kalau Romo Roy dan Romo
Steve itu ekonom, tugasnya mengumpulkan uang. Kalau ngecek satu yang di sono tuh menghabiskan uang. Bandar, Babaliong ya. Ya. Tapi saya juga punya teori Bapak Ibu. Dosa kita itu kadangkala berbanding lurus dengan seberapa banyak uang yang bebas kita pegang dan kita keluarkan. Kalau duit kita tipis-tipis saja nih, ya, dosanya juga tipis-tipis. Ya. Anda tahulah di sini yang duitnya tipis-tipis siapa ya. 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 Patrick lah, ini Romo Steve langsung underestimate sama Patrick. Orang selatan itu ya, itu royal. Saya pernah dapat riset dari sebuah toko Electronic Solution kalau Anda pernah tahu ya. Itu katanya toko-toko di Jakarta Barat ya. Itu banyak didatengin orang, tapi omset jual belinya itu kalah sama yang di mall deket Lebak Bulus apa Romo Patrick, langganan Romo Patrick ke sono. Point Square. Point Square itu kan di deket terminal Lebak Bulus yang nggak terlalu megah gitu ya. Nah ternyata di sana omset elektronik penjualan itu jauh lebih tinggi daripada omset di Jakarta Barat. Minta maaf kepada Anda yang Jakarta Barat nih ya. Orang Jakarta Barat mungkin hobinya lihat-lihat. Belinya di gelodok. Banding-banding harga, banding-banding model gitu ya. Baru belinya di Pinang Sia. Ya. Tapi kayak Romo Patrick ini orang selatan, bayarnya cash. Segepok duit langsung cash bayar gitu. Maka saya cuma ingin mengatakan bahwa uang di tangan kita jadi apa? Jadi berkat, jadi sumber dosa, sumber konflik, atau sumber kebahagiaan di antara kita. Ya. Maka saya kira spiritualitas terkait uang ini perlu kita renungkan baik-baik ya. Setiap dari kita pasti butuh uang, pasti. Mati pun kita butuh duit. Romo Steve, rumah duka Karoles kalau mati berapa? Pasti ada paketnya, kan. Yang paling mahal mungkin ada 70 juta ada, lebih. 60 sekian paling mahal. Kalau paling murah itu harus minta surat keterangan miskin dari seksi sosial paroki, ya, dari Romo paroki, ya, baru nanti akan dibantu, mungkin murah, ya. Tapi mati pun kita itu butuh uang gitu. Ya. Tapi kadangkala ada orang-orang yang ketika meninggal dunia itu baru dikasih peti yang mahal-mahal. Padahal ada orang lain yang berkata kalau saya mati nggak usah dikasih peti yang mahal-mahal. Karena apa gunanya memberikan saya tempat tidur yang bagus, tapi sayanya udah koit gitu ya. Udah nggak bisa merasakan. Kenapa nggak digunakan ketika kita hidup ini, uang ini kita pakai untuk ya saling membahagiakan satu sama lain. Seorang anak yang mungkin nggak terlalu perhatian sama papa mamanya, baru perhatian ketika papa mamanya meninggal dengan memberikan peti yang mahal, ya. Apalagi rumah duka atau tukang peti kan suka ngomong, kalau peti itu harganya nggak boleh ditawar katanya. Ini aturan dari mana gitu kan, itu bisa-bisanya tukang peti bikin prinsip aja ya. Tapi buat saya kan kita ini kan suka ingin memberikan yang terbaik pada masa terakhir. Tapi kenapa enggak kita memberikan yang terbaik semasa kita masih hidup kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Suatu ketika waktu saya baru beberapa bulan jadi romo di paroki Thomas Rasul Bojong Indah waktu itu. Tiba-tiba bapak saya itu nyusul dari Tangerang naik bus. Dia itu kayaknya lagi nggak punya duit, bapak saya itu. Terus pagi jam 7:30 sampai di paroki Thomas Rasul Bojong Indah. Aku 6:30 udah berangkat ngantor ke katedral. Lalu karena satpam nggak kenal, disuruh nunggu di luar pagar.
Jadi bapak saya dari jam setengah 8 sampai jam 5 sore duduk di trotoar. Karena disuruh security duduk di trotoar. Pasti bukan salah security ya. Karena security juga nggak kenal bapak saya. Ketika saya pulang jam 5, saya kaget bapak saya duduk lemes di situ. Pak, dari jam berapa di sini? Aku dari jam setengah 8 pagi, Ndut. Dia bilang gitu, manggil saya nama kecil saya, Ndut gitu. Oh, terus saya ajak masuk. Bapak kenapa nggak bilang-bilang aku ke sini? Ya aku nggak tahu kontak kamu bagaimana. Terus kenapa Bapak ke sini? Jawabannya sungguh miris, membuat hati saya sedih waktu itu. Aku orang duedit, aku nggak punya duit. Aduh, saya langsung telepon 3 kakak saya omel-omelin mereka. Karena saya berpikir setelah jadi romo ya, kan kitab suci berkata barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya, dia tidak layak untuk mengikuti aku. Gitu kan kitab suci ada ayatnya begitu. Salahnya saya menafsirkan ayat itu melek-melek, mentah-mentah. Sehingga saya pikir untuk perkara kehidupan sehari-hari bapak ibu saya, itu adalah yang ngurus kakak-kakak saya yang hidupnya di tengah dunia. Kalau kita kan hidupnya di antara surga dan dunia gitu ya. Jadi untuk perkara duit ini pokoknya saya pikir kakak saya. Ternyata kakak-kakak saya juga hidupnya lagi susah. Aduh sejak saat itu saya berkomitmen pokoknya aku yang akan jagain bapak ibu aku. Belum sempat nyenengin bapak, bapak stroke. Lumpuh, gak bisa diajak jalan-jalan. Maka saya kira ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang saya merasa mungkin kalau kita mencintai keluarga ya, mungkin saat sekarang ini kita masih sehat, kita masih hidupnya baik semuanya, mari kita gunakan apa yang kita punya ini untuk merasakan cinta kasih yang konkret ya. Ada yang di dalam keluarga, lalu persahabatan, kelompok-kelompok komunitas Anda punya, mari kita syukuri. Sekarang pasti setelah HEHO ini akan terbentuk grup-grup kecil, yang pasti juga itu berguna untuk membangun persaudaraan dan juga kegembiraan. Maka Bapak Ibu, hari ini pasti kita ingin merenungkan tentang bagaimana Tuhan meminta kita menggunakan uang kita dengan tepat. Apa yang harus kita serahkan kepada negara, kita serahkan kepada negara. Apa yang kita harus serahkan kepada gereja, mari kita serahkan kepada gereja, kepada Tuhan. Ada seorang umat yang punya klub malam, itu saya pernah datang ke situ. Ya, klub malamnya parah sebetulnya. Ya. Tapi dia betapa senang ketika saya datang ke tempat itu. Karena saya dijebak sama 8 orang suami istri, saya dijebak diajak karaoke. Saya pikir karaoke kan Inul, Vista, lalu Naf Naf, Happy Papi. Karaoke-nya dekat rumah Baba Liong sono di Mangga Besar. Ya. Jangan-jangan dia ada saham di situ. Tapi betapa bahagianya ketika si owner itu tahu ada seorang romo masuk ke klub malam dia. Aduh Romo, siapakah saya ini? Sehingga seorang Romo berkenan datang ke tempat bisnis saya. Mungkin dia seperti Sakeus yang hatinya gembira, dikunjungi oleh Tuhan Yesus makan di rumahnya. Tapi lalu yang hebat adalah dia kepikiran minta pemberkatan klub malam. Bagi saya ini bapak korslet nih saya bilang. Pekerjaannya kayak gini, ada akuarium ya. Bukan akuarium ikan Bapak Ibu, bukan. Ada yang Amerika, ke Jepang, Eropa. Terus yang paling pojok agak murah dari Purwokerto gitu ya. Ada orang Purwokerto di sini. Tempatnya? Oh dekat Stardust itulah. Dia langsung tahu dia. Zaman dulu Stardust namanya. Lalu orang-orang yang pekerjaannya bertentangan dengan perintah Tuhan, tapi kok minta berkat dari Tuhan. Ini kan gak sinkron gitu ya. Kalau Anda ini kan saya terawang pekerjaannya baik-baik semua nih. Ya. Tapi ya duitnya segitu-gitu aja gitu loh. Makin gelap pekerjaannya biasanya waduh
cuannya makin banyak tuh ya. Tapi minta pemberkatan, saya yakin tuh yang kayak gitu tuh, waduh itu pasti kolekte di gerejanya gede tuh pasti. Ya. Kalau saya sampai pemberkatan klub malam, pasti stipendiumnya tebel. Kalau Anda ini kan ya kolektenya sosok lah ya. Kadang dilecek-lecek supaya nggak kelihatan gitu ya. Ya. Tapi buat saya apa yang memang itu menjadi persembahan buat Tuhan, mari kita persembahkan buat Tuhan. Tapi apa yang menjadi persembahan buat negara ini, buat bangsa ini, mari kita berikan kepada bangsa ini. Ada sebuah tes, saya dites sama umat ya. Romo kalau Romo kena tilang, Romo mau bayar di tempat, nyogok polisinya, atau mau jalur resmi. Kalau Romo bikin SIM, mau ikut proses yang benar atau pakai ada yang bantuin tuh. Ya. Ya ini sama juga ngetes saya kan, saya bilang. Anda pasti pengen tahu kan jawabannya. Pasti nggak saya jawab di mimbar ini. Tapi buat saya di tengah dunia suka ada godaan-godaan kayak gitu. Kita pengen cepet, kita harus ini. Tapi itulah mamon ya, duit. Tapi buat saya mari kita refleksikan hal itu supaya mamon ini sungguh mengantar kita pada kerajaan surga, membuat hidup kita semakin baik, hidup kita semakin kudus, dan itulah juga yang mungkin terjadi dengan hayo kita. Kita mungkin spend money dalam perjalanan ini. Anda diminta untuk persembahan ini, persembahan itu. Tapi itulah cara kita juga untuk menjadi sumber berkat bagi sesama kita di berbagai daerah. Tuhan memberkati hidup Anda, keluarga Anda, dan pekerjaan kita sekalian. Amin.